Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mulyono, calon guru penggerak SMP IT Titian Ilmu Angkatan 9 Kota Bekasi. Untuk kali ini saya ditemui dengan Ibu Ratna, guru IPA di SMP IT Titian Ilmu. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Bunga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Bu Ratna sehat ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra observasi. Sebelum nanti Ibu mengamati kegiatan di dalam kelas, saya akan adakan percakapan pra observasi. Baik Pak. Adapun tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan juga nanti mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan Ibu di kelas. Baik. Yang kedua, tujuan pra observasi ini adalah untuk mengecek kesiapan Ibu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Pak. Bu Ratna, boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti apa kira-kira? Siswa dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia Pak. Baik, jadi cuma ada satu tujuan kegiatan Bu ya? Betul Pak. Kemudian area pengembangan yang akan Ibu harapkan apa? Untuk pengetahuan, siswa dapat menjelaskan perubahan fisika dan kimia. Sedangkan untuk keterampilan, siswa mampu mempraktekkan perubahan fisika dan kimia dengan alat peraga. Baik, Bu Ratna mungkin bisa dijelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan dipakai nanti ketika mengajar. Yang pertama, strategi pembelajaran siswa mempraktekkan langsung berbagai perubahan fisika dan kimia. Yang kedua, model pembelajarannya itu berupa problem based learning. Kemudian untuk metode yang dipakai adalah diskusi kelompok dengan penugasan. Kemudian kira-kira alat peraga apa yang Ibu siapkan ini? Laptop, proyektor, lilin, korek api, sendok, gula, gelas, air, dan juga lembar kerja siswa Pak. Baik, berarti kira-kira Bu Ratna sudah siap ini ya? Ya, hari Selasa. Kira-kira Bu Ratna hari apa bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Hari Selasa Pak, di kelas 7B jam ke-3 sampai jam 4. Baik, terima kasih Bu Ratna. Insya Allah hari Selasa jam ke-3-4 saya akan datang di kelas 7B untuk melihat dan juga tentunya mencatat hal-hal yang terjadi pada saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, silahkan Bapak. Oh ya Bu Ratna, nanti setelah Ibu selesai, saya akan mengadakan diskusi lagi ya, yaitu untuk kegiatan pasca observasi. Kita nanti akan ditemani dengan pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 9. Siap Pak. Nah, kira-kira manfaat apa ya yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita pada kali ini? Saya jadi mendapatkan gambaran tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian modul pembelajaran yang saya gunakan, serta alat peraga apa yang saya butuhkan dalam pembelajaran nantinya yang harus saya siapkan sekarang Pak. Baik Bu Ratna, terima kasih atas waktunya Bu Ratna. Semoga kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, bersama Titian Ilmu. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kira-kira siapa ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Yuda dan Raka. Oh iya. Bisa. Yuda sama Raka. Mungkin teman-teman kita yang berhalangan tidak bisa hadir ke sekolah ini mungkin dalam keadaan kurang sehat. Jadi mari kita doakan semoga mereka lekas sehat dan kita yang ada di sini tetap sehat dan tetap semangat. Amin. Baik, untuk pertemuan hari ini masih lanjutan dari minggu kemarin, pertemuan lalu, yaitu kita membahas tentang zat dan perubahannya. Sebelum masuk ke materinya, sedikit kita ulas ya untuk materi pertemuan sebelumnya. Zat menurut wujudnya dibagi menjadi berapa kemarin? Ada yang bisa jawab, angkat tangan? Ya, 3. Apa aja?
Ada zat cair sama zat gas. Ya. Ketiga macam zat itu kan kita sudah tahu karakteristiknya kan ya? Nah, terus tiga macam zat itu juga mempunyai perubahan atau mengalami perubahan. Kira-kira masih ingat nggak? Ada dua macam perubahan pada zat. Apa aja itu? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Jangan gigi terus ganti. Ayo. Yang perempuan? Perubahan apa? Yang perubahan misalnya kemarin udah diberi contoh beras ditumbuk menjadi tepung. Itu termasuk perubahan? Perubahan apa? Apa? Kimia apa fisika? Perubahan yang tidak menimbulkan zat baru, yaitu perubahan fisika. Nah, untuk perubahan-perubahan pada zat tersebut ada yang menimbulkan adanya zat baru atau yang disebut dengan perubahan kimia, dan ada yang tidak menimbulkan zat baru, yaitu perubahan fisika. Walaupun beras ditumbuk, itu kan hanya ukurannya aja berubah kan ya? Baik, kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan materi yang hari ini? Tidak. Nah, untuk materi pertemuan hari ini, nanti kita membuat kelompok, ya. Kelompoknya yang kemarin sudah dibagi. Nah, kita akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud pada zat, yaitu perubahan fisika dan kimia. Nah, baiklah, mari silakan kalian membentuk kelompok. Untuk kelompok yang laki-laki dibagi menjadi sekarang kita akan mempraktekkan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang perlu diingat bahwa perubahan fisika itu perubahan yang bisa dikembalikan ke semula atau tidak menimbulkan zat baru. Kalau yang kimia menimbulkan zat baru. Nah, untuk contoh kali ini kita akan mempraktekkan tentang perbedaan perubahan fisika kimia pada gula. Yang pertama nanti, gula akan dilarutkan ke dalam segelas air, diaduk. Nah, yang terjadi apa? Kemudian yang kedua, gula dengan dibakar atau dikenai api. Nah, nanti yang terjadi apa? Apakah terbentuk zat baru atau tidak? Baik, sudah paham ya? Paham? Nah, jangan lupa nanti diisi LKPD-nya ya. LKPD-nya. Baik, kita mulai dulu. Banyak. Ada yang pegang sudah, ada yang tulis, satu ngaduk. Ini ngaduk udah berapa nih? Ya. Udah. Coba di ini Pak. Kalau udah saya nggak bicara, ini biar kurang yang bicara menjelaskan. Ayo. 1, 2, 3, ayo. Ayo, kita mulai sekarang sambil diperhatikan yang terjadi apa. Matinya gimana? Ini gini kan gini kan? Itu jadi, yang terjadi apa? Di gulanya? Sendoknya? Ya. Jadi lambat laun si gulanya akan cair. Kalau lama-lama dipanasin, gulanya akan berubah menjadi Air. air atau apa? Air. Pernah makan gulali? Nah, kalau gulali itu ibaratnya kan gula pasir yang sudah mencair atau membuat karamel lah. Nah, kalau misalnya dibakar terus, gulanya akan menjadi apa? Warnanya berubah menjadi coklat. Kalau dipanasi lagi, berubah menjadi hitam. Nah, hitam itu bisa berubah lagi nggak menjadi gula pasir? Enggak. Berarti termasuk perubahan? Ntar gue pengen Ya. Nah, panas itu. Jangan lama-lama Pak. Udah sekarang sini semua. nah, kita mau cari perbedaan antara fisika dan kimia. Gula dilarutkan ke dalam segelas air, kemudian diaduk sampai larut.
Adakah perubahan warna di situ? Tidak. Coba dirasain itu air beneran itu. Coba dicicipi. Jangan diminum. Ya. Nah, kira-kira rasanya manis? Ya, jadi tetap gula kan? Nah, ini disebut perubahan secara fisika apa kimia? Kalau cuma ukurannya yang berubah, rasanya tetap manis, berarti termasuk perubahan. Ya. Nah, untuk percobaannya sudah selesai semua kan ya? KPD-nya sudah diisi? Jadi untuk lebih jelasnya, saya memohon satu kelompok untuk maju ke depan. Kira-kira siapa yang mau maju sebelum saya tunjuk? Ya, kelompoknya Vidi, mari maju. Silakan dibacakan hasilnya, hasil yang diamati tadi. Ayo semuanya maju, belajar menemani tim. Ya. Sini. Jadi hasil percobaan kami yang tadi, jika gula pasir dilelehkan, meleleh menjadi karamel yang tadinya berbentuk kotak-kotak kecil sekarang menjadi karamel mencair. Jadi hasil percobaan kami tadi terjadi perubahan kimia karena gula yang tadi dipanaskan yang sudah mencair menjadi karamel tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Baik. Kira-kira ada yang sama? Tadi sama kan? Sama. Terima kasih untuk kelompoknya Vidi, beri aplaus. Nah, tadi sudah disampaikan perwakilan dari kelompok Vidi. Nah, untuk pertemuan kali ini atau setelah kalian melakukan percobaan tadi, bahwa bisa disimpulkan untuk perubahan fisika dan kimia itu adanya terjadi perubahan wujud pada perubahan fisika. Sedangkan kalau perubahan kimia ini bukan cuma wujudnya aja, tapi bagian dalamnya juga berubah dan ini tidak akan bisa kembali lagi. Selain tadi pelarutan gula, pembakaran gula, masih banyak contoh-contoh dari perubahan fisika dan kimia yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Baik, tadi kan kita sudah melakukan percobaan dulu. Sekarang coba, kalau misalnya nanya, pelarutan gula itu termasuk perubahan apa? Pelarutan gula, perubahan? Ya. Kalau pembakaran gula termasuk perubahan? Kimia. Yang dimaksud dengan perubahan kimia itu apa? Oh iya. Tuh. Kalau perubahan fisika? Tidak. Ya. Terus sekarang selain ini, siapa yang tahu atau siapa yang bisa menyebutkan contoh dari perubahan kimia selain gula yang dibakar? Satu aja, ya. Bom atom yang meledak. Ya. Gak ada yang lain? Contoh? Yang lain? Ya, kemudian menjadi tempe. Demikian untuk percobaan atau pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa nanti dipelajari tentang sifat-sifat fisika dan kimia pada zat. Ya, jadi nanti di rumah dibaca di buku paketnya. Besok ketika kita sudah bertemu lagi, sudah ada gambaran dalam pikiran kalian. Baik, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup. Silahkan untuk dipimpin doa. Jadi
Attention. Ready. After we study, let's pray. Reading. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita lagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mulyono, calon guru penggerak SMPIT Titian Ilmu Kota Bekasi Angkatan 9. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama dengan Bu Ratna sebagai guru yang diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah Pak Mul sudah lega, meskipun tadi awalnya ya ada grogi-grogi. Baik, dalam kegiatan ini saya akan menanyakan kepada Bu Ratna tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas dan juga akan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Bu Ratna, bagaimana perasaannya hari ini setelah mengadakan pelajaran di kelas? Alhamdulillah, pokoknya udah plong lega. Ya. Karena walaupun di awal tadi agak sedikit grogi, tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, selamat Bu Ratna sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mul. Bu Ratna, kira-kira bisa menceritakan lagi nggak tadi langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas? Ya, untuk langkah pertama saya menyusun perangkat pembelajaran dan menyiapkan alat pembelajaran. Kedua itu menyiapkan LKPD, kemudian pelaksanaan di kelas, murid saya bagi dalam beberapa kelompok. Kemudian masing-masing kelompok saya berikan LKPD untuk dianalisis dan di akhir masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oh, bagus sekali itu Bu Ratna. Tadi dalam pembelajaran area pengembangan apa yang Ibu harapkan? Untuk pengetahuannya, siswa dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia pada zat. Sedangkan untuk keterampilannya, siswa dapat mempraktekkan langsung perubahan fisika dan kimia dengan alat peraga. Menurut Ibu, pembelajaran tadi bagaimana? Alhamdulillah, sejauh ini berjalan baik dan lancar Pak. Siswa juga antusias dalam Antusias ya. diskusi Wah, kelompok. keren sekali Bu Ratna. Sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, lancar di kelas ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak. Kira-kira Ibu Ratna tadi dalam pembelajaran ada hambatan tidak? Ada sih Pak, ya masih ada siswa yang kurang aktif dalam diskusi. Bu Ratna, kira-kira tahu tidak masalahnya anak tersebut tidak aktif tadi ketika diskusi? Ya menurut pengamatan saya sih Pak, tadi gaya belajar siswa mungkin berbeda ya dengan teman di kelompoknya. Itu menurut saya sih Pak. Lalu kira-kira langkah apa yang Ibu ke depan akan lakukan kembali biar anak itu bisa aktif? Mungkin saya akan membuat kelompok diskusi berdasarkan gaya belajar siswa sehingga siswa dapat nyaman dan fokus dalam belajar. Oh, keren itu Bu. Jadi memang pengelompokan pembelajaran itu harus sesuai dengan gaya belajar siswa Bu ya. Jadi sekarang Ibu sudah mengetahui nih rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang sekarang Ibu lakukan. Ya, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik Bu ya. Amin amin. Kira-kira kapan Ibu mau memulai pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak tadi? Insya Allah sih awal semester 2 ya Pak. Oh iya betul ya, karena sekarang sudah di akhir semester sehingga tidak ada lagi pembelajaran Bu ya. Betul Pak. Saya tunggu lagi ya Ibu perkembangan pembelajaran Ibu selanjutnya. Pastinya akan lebih menarik lah ini Insya untuk Allah. kita diskusikan bersama. Insya Allah siap Pak. Baik Bu Ratna, saya kira cukup diskusi kita pada kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya sama-sama Bapak. Baik, demikian rangkaian observasi kelas pada kali ini yang dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ratna yang sudah membantu saya untuk bisa saya observasi di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.